nanyain aku ke waiters, Mhm. minta nomor segala macam. Emang Aku udah nggak mau aja ngasih sama tamu gitu bahwa kan, ibu kayak sebagai pelakor lah istilahnya, pelakor tamu spesialnya dia. perebut tamu. Heeh. Halo guys, ketemu lagi nih sama aku dengan host yang cantik, sama Citra. Dan kita sekarang kedatangan bintang tamu di acara Open BO Bincang. Oke, kenalan dulu dong kakak, boleh? Namanya siapa? Namanya, nama asli nggak sah. Namanya Tania, Namanya Tania. Kakak kerja apa? SPG. Oh, SPG. SPG apa nih? Minuman kah? Atau di rokok kah? Atau di mana? SPG-nya di minuman. Oh, di minuman. Sampai sekarang masih? Udah enggak? Oh, udah enggak. SPG minuman di dunia malam dong Iya, ya, iya berarti sekarang betul. udah enggak. Nah, kenapa memilih untuk jadi SPG? Karena emang udah biasa juga jadi SPG kan. Awalnya SPG apa? Sebelum terjun ke minuman? Sebelumnya udah pernah juga di minuman tuh, di bir juga sama. Mhm, Terus berhenti, pindah mhm, jadi admin, mhm, admin keluar karena udah beres kontraknya, masuk lagi lah ke minuman. Coba lagi di mhm. minuman. Dengan brand yang sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Hmm. Oke. Terus kenapa memutuskan untuk terjun lagi ke dunia SPG di bir ini gitu? Kenapa nggak cari SPG lain misalkan kayak rokok, makanan, atau minuman, kenapa harus balik lagi ke bir? Awalnya cuman iseng aja, cuman buat Mhm. event-event aja. Karena emang dari awal eventnya cuman buat 3 hari. Udah tuh jalan biasa, tiba-tiba ditawarin buat reguler. Mhm, Reguler reguler tuh jalan. berarti setiap hari? Mhm, Oke. jalan setiap hari, ya udah tuh awalnya lancar-lancar aja biasa. Cuman Mhm, ya pasti ada nggak mulusnya lah mhm. selama itu. Nggak mulusnya tuh kenapa nih? Apakah ada trouble lah di kerjaan atau mungkin, sesama SPG atau mungkin sama, owner-nya langsung atau sama orang kantornya, ada kejadian apa nih? Kebanyakan sih kejadiannya di tempat kerja ya. Mhm, Apalagi yang kayak gitu kan banyak yang ngerasa kesaingin gitu loh antar sesama antar SPG, sesama SPG. betul. Walaupun kayak kita bukan brand yang sama dengan Mhm. kompetitor itu banyak banget yang ngerasa kesaingin. Biasanya tuh di dalam satu tempat beer house dong ya berarti Mhm. kan? Di dalam satu tempat itu ada berapa orang sih biasanya? Kalau yang di tempat aku terakhir itu cuman ada 3 SPG Mmm, gitu. biar semua atau ada minuman ini tuh di tempat ini di klub atau kayak beer house gitu sih? Kayak di chiller-chiller atau Kita kayak oh di di bar bar. gitu. Oke berarti, ada bir juga dan ada alkohol yang Iya, di atas ada 40%. spirit. Oke, Mhm. spiritnya juga. Nah, pengalaman apa ini yang mau diceritain? Pengalamannya. Sisi gelap dunia SPG bir nih, di dunia malam kan gitu. Mhm. Pengalaman nggak enaknya itu sih, karena kan kalau misalkan kita sebagai SPG nawarin tuh ke siapa aja ya, gitu loh. Betul. Dan emang aku tuh nggak pernah yang kayak macam-macam bahwa aku punya tamu spesial kah Mhm, atau siapa, nggak pernah. Paling kayak cuman teman-teman deket aja mhm. buat diajakin gitu. Nah, sedangkan yang lain tuh punya tamu spesialnya mereka sendiri. Mmm, Ya aku kan nggak mikir yang bakal jadi masalah ya, cuman sekedar nawarin gitu kan demi mmm, targetku sendiri. mmm, Aku tawarin, awalnya tuh biasa, cuman agak judes-judes biasa kayak gitu. Dan si tamunya pun yang nggak ada yang genit-genit gimana tuh nggak ada mmm, awalnya. Terus akhirnya tiba-tiba si tamu itu emang sering dateng, yang aku pikir kan ya udahlah dia tamu di tempat mmm, itu mungkin kan, nggak ada yang mikir gimana-gimana. Nggak lama dari kejadian itu tuh, aku tawarin lagi ke si tamu ini. dengan orang yang sama, Mhm, betul. dengan orang yang sama ditawarin, dia beli kayak biasa gitu, nggak ada gimana-gimana. Nah, dia nanyain aku ke waiters, Mhm. minta nomor segala macem, aku udah nggak mau ngasih awalnya. Kenapa tuh, nggak mau ngasihnya kenapa? Karena sebelumnya sudah tahu bahwa itu tuh adalah, tamu spesialnya si SPG yang lain, makanya Kakak nggak mau ngasih atau ada alasan lain? Enggak sih, emang nggak mau aja ngasih sama tamu gitu kan, Mmm, kayak buat apa gitu. Udah ditolak, terus nanyalah sama si SPG yang punya tamu ini. mmm, Si SPG-nya ngomong, "Udah kasih aja," katanya, "karena itu mah tamu aku baik," kata dianya mmm, gitu. "Oh ya udah lewat kamu aja kalau misalkan emang mau beli minuman lagi atau apa." Udah tuh akhirnya
si SPG itu ngomong, suka nanyain Mmm, aku, ya aku bilang, "Ya bilang aja kek apa gitu mmm. alasan," gitu kan. Nah nggak taunya disebarin lah gosip. Gosipnya apa tuh? Gosipnya bahwa aku sebagai pelakor lah istilahnya, pelakor tamu spesialnya Oh, dia. perebut tamunya Heeh, dialah ngerebut ya. tamunya dia, padahal nggak pernah ada kontak fisik atau kayak gimana tuh nggak pernah. Chat-an pun Mmm, nggak pernah gitu loh. Dan itu, rame banget di tempat kerja, sampai gimana tuh ramenya? Sampai gimana? sampai kayak dia ngelabrak seakan-akan bahwa emang aku tuh pelakor. Ngelabraknya dengan cara gimana? Dia teriak-teriak ngomong aku, wah segala macem lah pokoknya, bahasa yang nggak pantas, sampai yang pada tahu aku pun kayak kaget, "Masa iya sih?" Gitu. Sampai aku bilang, "Ya udah kalau misalkan emang nggak percaya, ketemuin aja sama si tamu spesialnya dia ini," gitu kan. Mmm, "Kita obrolin aja bareng-bareng kayak gimana." Enggak, dan ternyata si tamunya pun ngejelekin aku ke si SPG ini, bahwa bilangnya aku suka godain. mmm, Padahal emang nggak kebuktian, toh di tempat kerja pun ada CCTV ya gitu, kalau emang mau diperpanjang, ya tinggal cek aja CCTV gitu loh. Nggak ada, bener-bener nggak ada sama sekali kontak fisik. Terus nawarin produk pun kayak, ya udah sekedar sama konsumen biasa. nemenin, minum gitu misalkan di tempat itu sama tamunya? Enggak sih, kalau sama temen itu enggak. Oke. Terus, berantemnya tuh, fisik juga nggak? Kayak jambak, tampar, pukul gitu nggak? Enggak sih, Atau untungnya enggak cuman, fisik, adu argumentasi aja? adu argumen, tapi akhirnya aku memilih keluar dari situ. Mmm. Tamunya tuh, usianya berapa sih, Kak? Kayak Usianya masih muda kah? Atau sega gitu? sega sih, Oh, sega. mmm, Oke, oke, oke. dari situ udah langsung keluar, karena nggak nyaman juga ya tiap hari Mhm. kayak disindir-sindir gitu kan, Mmm. ngerebut tamu, apa segala macem, dan diomonginnya tuh kayak sampah, Oh, kayak sampai gitu-gitu, segitunya ya? sampai segitunya. Dan itu yang tadinya temen-temen yang lain biasa aja tuh jadi kayak kebawa-bawa gitu loh. Berarti, pekerjaan ini tuh dilakuinnya udah lama dong. Udah lama. Selain jadi SPG, ada lagi nggak sih job di luar SPG? Kalau aku sih enggak ya, Mmm. cuman pernah ada temenku yang di minuman pun kayak gitu. Oh, untuk Kakak sendirinya juga enggak gitu? Enggak Kayak sih, misalkan michan kah atau enggak gimana gitu? enggak sih, cuman kalau misalkan di tempat kerja kayak, "Ya udah saya beli nih minuman kamu, tapi ya kamu juga minum di sini." Paling kayak gitu doang sih parahnya. Sampai pernah nggak, sampai, nemenin si tamunya, terus, udah gitu sampai tepar, atau berlangsung jadi chinlock gitu, pernah ada nggak sih pengalaman gitu? Kalau cinlok sih enggak ya, cuman emang sampai hampir tepar. Mmm, Karena dia emang ngebelinya banyak banget kan itu minuman dan mau nggak mau dong aku demi target, ya udah gitu nggak apa-apa minum. sebenarnya tuh, job desk-nya sebagai SPG BRI itu wajib tidak sih menemani gitu ya, menemani tamu gitu? Duduk gitu Sebenarnya asalkan dia beli produk. sebenarnya sih nggak wajib banget ya, cuman karena ya dia bilangnya bakal beli banyak, kalau misalkan Mmm. kitanya juga ikut minum, ya udah mau nggak mau, Jadi ikut juga minum. ikut Nah, juga minum. hampir mau tepar nih, Mmm, tapi tidak terjadi tepar atau dibawa kemana gitu misalkan Kakak misalkan jadi dibungkus gitu? enggak sih, hampir, itu pun hampir, Mmm, cuman untungnya yang di tempat kerja aku tuh pada ngejagain, yang mhm. cowok-cowoknya gitu kan pada baik lah Waiter gitu, mungkin ya heeh, bisa disebut? iya waiters-nya pada baik lah gitu, pada ngejagain gitu, dan untungnya pulang aman dianterin sama mereka, Jadi akhirnya pulangnya dianterin sama, sama si waiters, waiters mhm, bukan sama si tamunya. enggak bukan. Pernah nggak sih Kakak kan di dalam sebuah beer house atau klub gitu ya, pernah nggak sih kayak, kayak owner-nya Mmm, gitu, ngedeketin gitu misalkan atau, ngajakin minum atau hal-hal yang aneh lah gitu, bukan owner-nya owner-nya sih, tapi sendiri? temen owner-nya, Oh, temennya, bukan mhm, lebih ke owner yang punya iya, tempat itu? mhm, temennya pernah ada yang ngajakin kayak gitu, sampai ngejanjiin segala sesuatu. Gimana nih perjalanannya, kok bisa sambil ngejanjiin sesuatu dan lain segala macam, perjalanannya gimana? Awalnya itu, ketemunya di tempat kerja dulu kan, Mhm, terus dia ngajakin makan selain jam kerja. mhm. Oh ya udahlah gitu, Berarti cuman itu makan ada doang. kontak dong kayak, Mhm, tukeran nomor telepon dan lain mhm, segala mhm, macam. Nah, mhm, sebelum ke arah situ, sebelumnya tuh ketemuan di, si klub itu, mhm, terus ngobrol gitu sambil mhm, minum baru keluar mhm, apa, mhm, tukeran mhm, nomor handphone iya. gitu. Awalnya ngasih nomor handphone tuh karena, awalnya cuma mau ngomongin masalah kerjaan.
Mmm, Karena kan tadinya nggak akan lanjut nih di minuman, terus dia ngomong, "Ya udah pindah aja ke tempat aku," kata dia gitu. Oh ya mmm, udah gitu kan, nggak taunya itu awalnya ngajak makan pun cuman mau ngobrolin kerjaan, mmm, gitu. Nggak taunya makin lama, "Kok ini kerjaan nggak ada ya?" Aku tanyain lah, "Gimana masa kerjaan?" Katanya dia malah nawarin yang lain, nawarin apa tuh? yang dia anggap tuh sebagai kerjaan, Apa kira-kira? untuk menjadi simpanannya dia. Oh, menjadi simpanan dia berarti Gedun dong ya, Mhm. berarti. Oke oke. Padahal sebenarnya umurnya masih muda kok, masih tiga Oh puluhan. ya? Mmm, terus, berlanjutlah dari situ? Iya berlanjut, tapi aku bilang, "Nggak bisa sih kalau untuk jadi simpenan." Kenapa tidak mau menjadi simpenan si Gedun ini? Nggak sih. Kenapa tidak tertarik kah? Kan sekarang kan banyak tuh cewek-cewek Mmm, yang, "Ah, ya udahlah, kan jadi simpanan ya udah kan," gitu. Aneh-aneh lah bisa iya dibilang seperti betul. itu kan. Kenapa tidak tertarik akan hal itu? Karena kan Kakak kan SPG Bir adalah di dunia malam. Mhm. Pasti tahu dong karakter orang-orang kan berbeda-beda ya kan. Terus, tahu juga, terus, kenapa bisa setidak tertarik itu gitu? Karena nggak tertarik aja. Emang Alasannya? dari dulu emang nggak suka sama yang kayak gitu. Kalau emang satu ya udah cukup satu gitu loh, dan nggak Mmm, pernah ngerebut ataupun jadi simpanan siapa pun. nggak tertarik akan uangnya gitu? Enggak, emang dia tuh ngiming-ngiminginnya wah gila-gilaan banget sih. Apa tuh yang diiming-imingkan sama dia tuh apa? Kayak tiap bulan bakal dikasih jatah buat belanja apa segala macam, uang Oke. jajan gitu kan, kasih handphone paling terbaru, jalan-jalan ya liburan ke luar kota apa luar negeri kayak gitu. Enggak sih. Dan dari situ aku jauhinnya pun ya secara perlahan ya baik-baik karena takutnya kan jadi ngaruh ke kerjaan aku Mmm. gitu kan. Jadi ya udah dari situ udah bener-bener Cara menjauh dari, dia tuh gimana? kayak dari hal sepele ya, kayak dia ngechat akunya udah mulai Mmm, jarang respon gitu loh. Dia ngajak ketemu akunya udah nggak pernah mau. Dia datang ke tempat kerja pun kayak, ya udah cuman sekedar kayak, "Oh iya datang ya?" Udah gitu doang. berapa kali sih ketemu sama dia? Makan doang atau yang lain juga? Makan aja sih. Lebih seringnya emang kayak di tempat kerja aku ya, karena dia sering datang kan ketemu owner aku ini. Ketemu paling kayak cuman berapa ya, 5 kali, 6 kali lah. Mmm, Dan ternyata emang dia tuh emang sukanya kayak gitu, gitu loh. kayak gitu gimana? Kayak kalau misalkan ada SPG baru dia selalu kayak gitu. Oke, Makanya makin aku tolak kan, makin mmm, gak maulah nantinya ada masalah lagi yang lain gitu. karena trauma di kejadian yang Yang sebelumnya sebelumnya. heeh. Sekarang tuh kerjanya apa, Kak? Kalau boleh tahu? Kan Bir tuh udah enggak nih. Iya, Kalau sekarang apa? sekarang sih enggak ya, buat sekarang aku lagi nggak kerja. Lagi nungguin kemarin udah ada panggilan, Mmm, tapi jadi admin lagi gitu. nggak mau balik lagi nih? Enggak sih, udah cukup Trauma banget akan kejadian itu? trauma banget dan ketambahnya lagi, setelah kejadian itu tuh nggak lama aku sakit. Karena kan kalau di minuman ya mau nggak mau kita minumnya tiap hari ya. Betul, Itu GERD aku sampai parah, sampai aku masuk rumah sakit mmm, dan hampir mau meninggoy mmm. gitu. Jadi Bukannya ya memutuskan udahlah, untuk ya udahlah ya gitu, nggak bener-bener mau udah balik lagi. jauhin banget yang kayak gitu. Tapi bisa nggak sih sebenarnya SPG Bir tuh tidak wajib untuk menemani tamu minum karena kan bukan, cewek-cewek mican kan, kita Iya, kan benar-benar karena SOP-nya juga nggak diwajibkan untuk menemani minum mhm. tamu kan dan bukan job desk-nya juga. Kenapa memilih untuk, ya udah deh kayaknya biar target, kayaknya harus nemenin dia minum sampai mengorbankan diri lah. Kenapa harus gitu? Kan tidak diwajibkan juga. Iya memang nggak wajib yang tadi aku bilang itu ya, karena kan mau nggak mau kita harus tutupin target. Biang gitu kan ada target ya gitu, dibanding kita nggak ngejual produk kita, target kita nggak ketutup ya mau nggak mau kita ikutin apa maunya tamu. Karena emang kadang ada aja gitu kayak yang di tempat kerja aku pun, si SPG kompetitor ini, si tamunya datang ngajakin minum padahal nggak beli produknya dia, ya dia ikut minum di situ. Ada yang Mmm. istilahnya disawer lah, Oh, kayak ada gitu. juga. Ada juga yang kayak gitu. Wah, sampai segitunya gitu ya, Iya sampai disawer. Udah kayak job desk-nya udah kayak bukan SPG Bir iya, lagi nggak betul. sih? Kayak bukan SPG sebenarnya. Tapi ya mungkin satu sisi, ya emang mereka butuh uangnya mungkin apa Betul. gimana gitu kan. Kenapa Kakak nggak tertarik? Aku aneh banget kayak kerja dunia malam, kenapa sih nggak tertarik untuk
menjadi simpanan karena kan kalau jadi simpanan ya udahlah ya, kan sekarang lagi hits banget nih yang namanya ani-ani atau pelakor dan lain segala macam kan, cewek michan gitu-gitu Mhm, kan. Kenapa sih sampai setidak tertarik itu, kan uangnya kan pertama gampang, iya betul. ya kan, itu mah udah uang cepet lah, Mhm. merem doang gitu kan ya. Kenapa? Ada hal lain mungkin atau ketraumaan lain mungkin selain cash itu? Emang nggak tertarik, malah waktu awal lagi aku kerja di dunia malam itu, aku sampai minta tolong ke waitress-waitress buat jagain aku. Awalnya tuh aku adaptasi di tempat kerja tuh selama hampir 2 mingguan. Mmm, Kayak kerja tuh bener-bener nawarinnya milih-milih, kayak cuman ke cewek-cewek aja atau enggak ke anak-anak muda, mmm, kayak gitu. Emang takut aja karena ngelihat kayak ada yang digodain gitu kan, mmm. nggak berani gitu. Nah, itu kan di jam kerja. Kalau misalkan di kantor nih gitu, Mhm, di kantor nih orang-orang kantor, birnya ada nggak sih yang genit? Atau tiba-tiba kan ada visit tuh kan biasanya kan, iya atau betul. visit gitu ke situ, terus suka ngajakin minum juga. Terus ada nggak sih yang suka ngegoda-godain gitu orang kantornya? Sebenarnya kalau untuk orang kantor sih nggak ada yang ngegoda kayak gitu ya, cuman kalau misalkan kayak mereka lagi ada visit ke tempat kita, ke outlet kita, ya udah kayak, "Ya udah lu nggak usah kerja, lu minum aja sama kita." Tapi ikut minum di Ikut, situ? karena kan ya mau nggak mau ya itu atasan kita kan yang ngajak. Mhm. Udah sih paling kayak gitu doang. Tapi nggak aneh-aneh, "Ya udah lo Nggak pulang bareng deh sama gue," gitu, misalkan nggak pulang dianterin pulang ke mana atau berlanjutlah dari situ, nggak ada yang sampai kayak gitu? nggak, dan malah, mereka itu ya gitu kalau misalkan mereka fisik nggak usah kayak ngerasa, "Oh ini atasan nih," harus yang kayak nyari Mmm, muka ke mereka gitu ngeliatin bahwa kita kerja. Enggak, malah mereka nyantai sebenarnya kalau ya atasannya kita berbaurlah ya. bahkan kayak lagi visit pun, ya udah nggak apa, izin aja sama manajer yang di outlet, bilang aja ada visit dari perusahaan, ya udah kita minum bareng, udah gitu. Kakak tuh umur berapa sih? 30 sekarang. Udah menikah? Belum. Kenapa? Trauma? Iya, makin takut aja ngelihat kayak dari pengalaman kok makin banyak yang gitu ya, gitu cowok-cowok. Tapi masih normal Iya masih dong, kan? nggak mungkin ya Ya tiba-tiba kan bela siapa say gitu. tahu gitu kan, jadi, kayaknya trauma deh, kayaknya cowok-cowok tuh banyak yang udah berumah tangga aja masih mencari yang lain Iya betul. mungkin gitu. Kenapa? Enggak sih karena kan menikah cuman buat pengen 1 kali ya seumur hidup. Betul. Jadi makin menyortir dan makin memilih. Tapi sekarang punya pasangan? Ada Oh ada. ada dan untungnya dia nggak suka ke dunia malam. Alhamdulillah untuk dapet yang baik Iya lah ya. alhamdulillahnya gitu. Tapi ya Gimana nggak tahu ya yang mhm namanya mhm laki-laki mhm. kan ada aja ya otaknya. Kalau emang dianya nggak mau setia gitu. Tapi so far oke sampai Oke sekarang? oke sampai sekarang. Ketemunya di mana nih? Ketemunya Di dunia malam juga atau enggak, karena dia kan nggak suka dunia malam. Ketemunya kita itu dikenalin lewat temen karena aku emang lagi nggak mau deket sama siapapun dulu kan gitu. Setelah sekian lama dikenalin, ya udah katanya kenalan aja buat nambah-nambah temen, awalnya gitu kan. mhm. Oh ya udah gitu, awalnya temenan biasa, chat-chat juga nggak jarang kok, nggak yang kayak gimana Tapi dia gitu. single kan? Single single, Belum menikah, belum. belum bukan sega Bukan dan bukan bukan gedun? bukan, oh jauh sekali dari situ. Dari situ ya dianya yang yakinin, "Ya udah coba aja buka hati," kata dia gitu. "Kalau misalkan emang ngerasa setelah kita jalaninnya kamu masih nggak cocok, nggak sreg, Mhm. ya udah tinggal udahan." Udah berapa lama? Baru belum lama ini. Oh baru. Baru baru baru, belum lama ini. Kenapa kenapa, ada nggak sih kayak kepikiran, kayaknya, mau married gitu, ada nggak? Sama yang sekarang ya? Dari sebelumnya pun udah selalu kepikiran kayak gitu, cuman kan karena selalu ada aja ya kejadiannya gitu, kayak dari sama mantan yang sebelumnya dianya tukang selingkuh segala macam. Jadi makin mikir gitu kan, sama yang ini pun sebenarnya kita udah ada obrolan gitu. Kalau misalkan emang ngerasa selama sama dia akunya ngerasa cocok, ngerasa aman-aman aja, ya udah gitu kita jalaninnya ke yang serius. Kalau yang sebelumnya tuh kenapa? Diselingkuhin kah? Iya, Sama mantannya gitu? enggak, sama Elsie, Oh iya? mhm, Ih. karena emang dianya juga suka dunia malam Oh kan. dianya suka dunia malam Mhm juga. Terus, mhm. ketahuan dia selingkuh sama Elsie-nya lewat apa? Jadi di chat tuh awalnya dia bilang mau pergi sama teman-temannya, ya aku pikir ya Mhm. udah emang biasa juga kayak gitu kan gitu.
dan nggak mikir bakal aneh-aneh gitu, karena temennya pun nggak ada yang ngeliatin aneh-aneh kalau selama lagi aku ikut gitu. Nah, nggak taunya kok tiba-tiba gerak-geriknya beda lah gitu kelihatan. Tiba-tiba alasan, ini katanya si A, temennya dia tiba-tiba ada yang bawa cewek." Ya aku pikir ya pasangannya juga gitu kan. Mmm, "Oh ya udah," aku bilang gitu, tapi dia bilang, "Tapi ini bukan pacarnya," katanya, "temennya," awalnya gitu. Dan si temen ceweknya ini tuh bawa temen lagi, nggak apa-apa kan? Oh ya udah nggak apa, karena aku pikir kan ya udah sih gitu, cuman kayak gitu doang. Nah, nggak taunya tiba-tiba ngilang tuh, nggak ada kabar. Dari setelah dia ngabarin itu tuh, ya masih berpikir positif lah aku pun gitu. Sampai kebesokannya tuh masih nggak ada kabar. Tiba-tiba bener-bener ilang, nggak aktif sama seharian sekali. itu? Iya, seharian itu, sampai besoknya tiba-tiba malamnya baru ada kabar. Alasannya karena dia ngurusin temennya ada yang sampai parah masuk ke IGD. Mmm, Oh ya udah tepar lah belum ya. iya, sampai tepar masuk ke IGD. Oh ya udah gitu, aku pun masih nggak mikirin. Tapi kejadian itu aku taunya setelah 1 bulan. Kok bisa selama itu sih? Ya karena emang aku kan secuek itu ya orangnya gitu, nggak mau nyari tahu juga. Nggak Oh, lama bukan cewek-cewek overthinking mhm gitu, mhm, yang cewek-cewek yang sekarang-sekarang kan kayak overthinking, ngilang dikit dicariin, ngilang dikit ditelepon, video call, chat gitu. Jadi iya, bener-bener ya udahlah cuek aja gitu. mhm. Nah akhirnya tahu itu setelah 1 bulan si pacar yang si cowoknya ini bawa LC itu Mhm. nge-chat ke aku nanyain, "Gimana?" katanya, "Udah sembuh?" Lah bingung dong, "Perasaan kan nggak Mmm, sakit apa-apa ya?" "Hah? Perasaan aku nggak sakit," aku bilang kayak gitu. "Loh bukannya waktu terakhir katanya kamu masuk ke IGD sampai dirawat," katanya gitu. "Hah? Enggak kok," aku bilang, "Emang kapan?" Aku bilang, "Itu waktu setelah kejadian pulang dari klub itu," katanya. Bingung dong, sedangkan aku emang nggak pernah ke klub itu mmm, dan nggak ikut itu yang waktu kapan ya, aku tanya secara detailnya, dibongkarin lah semuanya satu-satu. Sampai akhirnya aku pun bilang balik ke dia, "Perasaan aku nggak ikut deh, coba aja tanya sama pacar kamu, karena bukannya di situ pacar kamu bawa temen ceweknya ya?" Aku gituin, makin kaget lah, makin bingung ceweknya. mmm, Akhirnya kita ketemuan, diobrolin semuanya, mmm. gitu. Ketahuannya di situ, 1 bulan setelah kejadian. Terus, si sama Elsie itu labrak nggak? Enggak Ih, labrak dong harusnya. enggak mau buat apa, ya udah orang sama-sama doyan yang begitu, mau ngapain. Kenapa sih tidak ada reaksi yang gimana gitu? Ya sekarang ceweknya pun pasti nggak akan mau kalau misalkan cowoknya nggak ngasih jalan, ya Mmm, nggak sih? Sekarang kan nggak mungkin ceweknya tiba-tiba mau, ya walaupun kerjanya dia sebagai LC ya, tapi kan di satu sisi mungkin karena dia butuh duitnya, terus kedua cowoknya juga kan yang ngasih jalan. tapi setidaknya harus ada reaksi gitu yang gimana gitu, yang bikin jera lah gitu. Marah sih marah, sebenarnya marah, aku pun marah sama dia dan aku tanya Kayak gemes, greget gitu nggak ada gitu, secuek itu kah? iya greget greget, sampai aku tanya ceweknya yang mana, diliatin ceweknya ini, dan alasannya karena, ya karena emang nyaman aja katanya sama LC itu. Alasan klasik sebenarnya, Mmm, dan aku tahu juga LC-nya kerja di mana, bahkan LC-nya udah punya anak. oke. Jadi ya udah buat apa Itu adalah dipermasalahin. perselingkuhan yang pertama kah? Atau udah berjalan banyak banget perselingkuhan-perselingkuhan yang lain? Itu yang ketiga kali, yang ke-1 sama yang kedua itu sama mantannya. Mantan sebelum aku, karena alasannya dianya lagi sakit, awalnya minta tolong, Mmm. kayak gitu-gitu. Ya samalah klasik juga. Yang kedua, ya gitu lewat temennya lagi. Tapi bukan temen yang biasa yang kenal sama aku ya, Nah, temen yang lain. perselingkuhan pertama reaksinya apa? Reaksinya aku sampai chat ke mantannya kok, aku ajak ketemu. Terus? Dan mantannya di situ bilang bahwa nggak tahu kalau dia udah sama aku. Karena si man Nggak bilang gitu? heeh, karena si mantannya aku ini pun nggak ngasih tahu bahwa, ya aku udah punya pasangan baru, enggak. Update gitu misalkan di sosial media gitunya, Si nggak? mantannya di-hide, jadi dia nggak tahu. Oh, licik sekali ya. Iya. Jadi ya udahlah gitu kan, berarti bukan salah mantannya juga. Nah yang kedua itu, aku sampai marahin ke temennya, makanya langsung jauh kan Sama orang yang sama? sama orang yang beda. Ih, tapi sama mantannya dia juga kan? Tapi orangnya berbeda gitu maksudnya? Enggak, bukan sama mantannya lagi, sama cewek lain, beda lagi. Oh, pertemuan pertama sama mantannya, yang Hmm, kedua beda orang beda gitu. orang dan Terus? yang ketiga ini sama LC ini, ya udah dari situ makin, oh ya udah berarti emang nggak bisa rubah. Kan udah ketiga kalinya kan gitu. Betul, Udah langsung tinggalin, nggak banyak lama, udah aja putus. udah putus.
Setelah itu ada ketraumaan tersendiri? Iya, pasti dong, yang namanya diselingkuhin udah lebih dari 3 kali mana sama Elsi gitu kan. Harusnya Enggak sih labrak tuh, gemes. enggak sih, kayak ngapain buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Greget nggak sih? Ya greget Kalau sih greget aku ya. sih ya, kalau aku kan cewek-cewek emosional lah Iya, ya, gemes emosi sih aja gitu emosi. kayak, ngapain sih lo kalau nggak banjur kayak gitu atau guyur gitu pakai bir gitu kan, SPG bir kan sama bir scrub gitu kan. Emosi sih emosi, cuman ya udahlah emang udah kelakuannya dia begitu gitu, mau diapain lagi? Udah nggak mau ambil pusing, sama yang ini pun kayak gitu, sama pasanganku yang sekarang aku kayak gitu, Masih kontekan? sama mantanku, Hmm. enggak, udah bener-bener aku blok, Berapa kali sih pacaran udah sampai usia sekarang? udah beberapa kali ya, cuman rata-rata emang aku tuh pacarannya lama, Hmm. bertahun-tahun gitu loh, nggak yang cuman kayak 2 bulan, 3 bulan beres, enggak. Ada mantan Kakak yang suka KDRT gitu nggak? Atau pemukulan apa, atau hal-hal yang menyentuh fisik? Kalau KDRT sih enggak, cuman dari verbal ya, bahasanya dia kasar, Mmm, dan kalau misalkan udah kasar tuh omongannya bener-bener segala macam kebun binatang pun keluar. tapi kalau kekerasan gitu KDRT nggak ada ya? Nggak ada sih, alhamdulillahnya nggak pernah nemu yang sampai KDRT gitu. Cuman yang kasar ini pernah mau kelepasan, mau ngegampar. Baru kelepasan kan, Iya, belum digampar. udah sih, cuman itu doang palingan. Tapi sama yang sekarang mah baik-baik aja, Baik-baik aja alhamdulillahnya. normal-normal aja, nggak pernah ke dunia malam. Terus kalau ngedate tuh kemana? Ngopi Iya, gitu? ngopi doang, kita paling nonton, udah gitu-gitu aja. Ngopi, nonton Netflix Mhm, gitu ya, ya normal-normal kayak yang lain normal-normal, aja. biasa bioskop gitu-gitu, Ya paling enggak kayak cuman nge-chill, ngebir-ngebir dikit, apa ngapain, udah gitu. Tapi ya nggak yang kayak ke klub gitu gimana. Kalau sekarang kan udah banyak ya kayak yang jual bir apa wine kayak cuman di coffee-coffee shop gitu atau restoran-restoran gitu kan. mhm, Udah banyak, ya paling kayak gitu doang. tetep makan sambil chill lah ya, Mhm bukan mhm. mabok di klub gitu. Iya. Kenapa sih baik banget? Nggak baik juga sebenarnya, ya udah gitu, karena udah nyobain juga dunia kayak gitu, udah cukup lah, udah puas ngerasain yang kayak begitu. Tapi kan di dunia bir juga kan ya gitu-gitu aja nggak sih? Maksudnya Iya nggak ada hal-hal sebenarnya, yang dilakuin yang aneh untuk menjadi kepikiran atau menjadi aneh-aneh, untuk mhm. menjadi simpanan juga nggak mau, terus cewek-cewek michan yang kayak zaman-zaman sekarang juga nggak mau juga. Kayaknya so far hidup tuh kayak ada tantangan nggak sih? Kayak udah berjalan gitu aja, harusnya kayak ada tantangannya gitu, pengalaman hidup yang lebih memicu adrenalin. Enggak sih, karena nakalnya aku cuman gitu, paling kayak minum, ngerokok, udah. Ngerokok pun ya maksudnya masih sampai sekarang kan kayak masih banyak lah yang apalagi yang pemikirannya masih kolot kayak, "Nih cewek ngerokok," gitu kan. Ya udah paling itu doang sih kalau buat sekarang. Tapi orang tua nyuruh merit gak sih? Iya, orang tua udah pastilah apalagi udah umur segini gitu kan. Kayak mau kapan nih gitu, umur udah segini, pacaran juga ya gitu-gitu aja gitu kan. Ya tungguin aja, siapa tahu besok apa lusa kan tiba-tiba dilamar gitu kan. Tapi mau sama yang sekarang? Ya mau lah, nggak mungkin enggak. Tidak ada kejadian yang buruk kah? Masa hubungan se-flat itu? Alhamdulillahnya enggak. Jalan tol aja ada bergelombangnya gitu, nggak ada, masa flat lurus terus kan nggak ada belok-beloknya gitu? Ya paling kalau berantem-berantem kayak kalau misalkan dia keasikan main game apa gimana Dan gitu. dalam hal-hal kecil gitu, Iya, perselingkuhan nggak ada, KDRT nggak ada. nggak ada, alhamdulillahnya nggak ada. Jangan dong amit-amit amit-amit jangan sampai ke depannya. Kayaknya harus, bikin roller coaster gitu nggak Enggak dong, jangan sih? dong. Udah Jangan baik-baik terlalu aja kayak flat aja gini. gitu. Enggak, udah baik-baik aja kayak gini sampai ke depannya. Amin. Iya, harus ada dong memicu adrenalin loh, Kak, kayak kayaknya hidup gue kayak gini-gini aja gitu, nggak ada gitu? Enggak sih, karena emang dianya juga nggak ribet. Kayak kalau misalkan ya kita udah tahu satu sama lain lah ya. Kayak aku misalkan kadang kayak ngilang seharian maraton drakor apa kayak gitu dan dia pun kadang gitu kayak seharian ngilang. Ya aku main game, mau ke mana lagi. Udah kayak gitu. Nggak ada yang kita permasalahin, nggak ada yang dibikin ribet. Terus kalau nggak kerja, ngapain dong Ya udah sehari-harinya? diem aja di rumah.
Sama orang tua, masih Mhm ada kan ya, orang tua mhm. dua-duanya masih komplit. Iya masih komplit alhamdulillah. Udah gitu aja sih kehidupan aku sekarang. Kenapa sih nggak mau melakukan hal-hal yang aneh? Enggak, kayak gini aja udah aneh sebenarnya, kayak ngerokok gitu, minum udah Tapi mau berhenti? niatnya sih pengen ya, makanya sekarang udah dikurangin, Edik banget? banget. Oke. Wah gila-gilaan aku kalau ngerokok, Oh ya? sehari bisa 2 bungkus, 3 bungkus kalau Satu ngerokok. hari? Iya. Wow, beneran nggak mau balik lagi ke biar Enggak sih, udah cukup terima kasih. kenapa sih setrauma itu? Padahal hidupnya kayaknya biasa aja nggak sih? Nggak ada yang gimana gitu, yang Udah capek bikin banyak trauma atau gimana, kan nggak ada juga. Nggak kayak hidup aku, enggak sih, banyak dramanya kayak gitu, kayak segitu belum ini ada apa-apanya. emang ada yang lebih parah ya? Iya, ada yang lebih parah. Ya Allah, enggak sih, udah cukup terima kasih, mending sekarang normal-normal aja. Ya harus itu, pengalaman hidup kan yang tidak bisa diulang itu. Kan pengalamannya udah kemarin. Cuman segitu doang, Kak, Iya. kayaknya harus terus deh. Enggak, itu mah bukan pengalaman ya, kayaknya emang mencari-cari aja masalah gitu loh. Enggak sih, udah. Harus belum dapat pasangan yang aneh-aneh kayak KDRT gitu, belum harusnya Ah, enggak dapat dong, itu. jangan dong. Enggak sih. Kayak aku gitu, dapat yang KDRT udah, terus, perselingkuhan udah gitu. Nah, nggak tertarik itu akan kayak hidup aku. Enggak, makasih loh ya pengalamannya. Nggak usah dibagi deh kayaknya pengalaman kayak gitu. Enggak sih, jangan sampai lah. Untuk kedepannya nih mau planning Kakak ke depan tuh mau kayak gimana? Ya pengen jadi lebih baik lagi aja, dapat kerjaan yang enak lagi, terus ya siapa tahu bisa menikah secepatnya ya. Sama yang sekarang? Ya mudah-mudahan sama yang sekarang, kalau Jodohnya ya semoga. kalau sama dia nggak jodoh ya siapa tahu diketemukan dengan jodoh aku secepatnya. Harus ini dong, kayaknya nyari-nyari gitu nggak sih kalau misalkan ini harus gercep gitu, Kak, kamu terlalu flat sih hidupnya. Ya karena udah umur segini juga ya udah males Iya kayak ya? ribet-ribet, kenalan sama orang baru, terus jaim-jaiman segala macam. Udah Kayaknya harus kepikiran kayak banyak gitu. main sama aku deh yang, Oh gitu, boleh ya, tolong ekstrovert ajarkan ya. gitu ya, kayaknya terlalu introvert juga tidak bagus, Iya harus betul, kayaknya harus mainnya sama aku gitu yang ekstrovert betul gitu, betul. main kita Boleh lah, kemana gitu harusnya. ya boleh nanti kapan-kapan kita main bareng ya, Mmm. tolong ajarkan aku. Ada yang mau disampaikan mungkin kan pengalaman jadi SPG udah gitu kan, ada yang mau disampaikan mungkin atau ada kata-kata yang kemarin belum diucapkan ke SPG yang nuduh-nuduh Kakak itu mungkin bisa disampaikan? Apa ya? Kekesalan-kekesalan atau dendam-dendam mungkin? Silahkan. Enggak sih, ya udah aja gitu, lagian kayak ngerebutin tamu buat apa, udah, nggak mau masalahin itu lagi dan nggak mau Ya udahlah diungkit-ungkit ya, lagi. dimaafin Mhm aja. Oh ya udahlah itu sebagian pelajaran hidup mungkin mhm, ya. Dan betul. semoga kedepannya berjodoh dengan yang sekarang, Amin menikah, punya keluarga amin kecil, amin. hidupnya jangan terlalu flat ya kalau Iya bisa, harus ada guncangan atau lika-likunya lah iya. ya. Oke guys, terima kasih. Nanti kita bakal, lanjut lagi di sesi berikutnya bersama bintang tamu yang lebih seru. Sampai jumpa, ketemu di Open BO Bincang Oke bersama aku lagi. See you.